Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Khasirun itu apa? Wahai orang yang rugi. Wahai rugi kamu. Rugi kamu sana, rugi beribadah. Tetapi ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi kamu baca Quran, bukan karena Allah. Rugi bersedekah, rugi membantu orang lain. Ya. Dhalla sa'yuka. Cara kamu itu sudah salah kata Allah. Cara kamu salah. Ini kalau ada satu lagi ini mengatakan ini yang mengatakannya adalah neraka. Dhalla sa'yuka. Usahamu sia-sia, usahamu sudah salah, rugi kamu, rugi sana, rugi kamu puasa. Wa batala ajruka. Pahala kamu juga tidak ada. Ada pahala Pak Ruko mayang emang. Inilah yang Rasulullah katakan. Saya takut nanti kata Rasulullah, umat di akhir zaman nanti kata Rasulullah, ada yang salatnya 60 tahun tetapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelotong gitu mayang. Rugi dia salat, tetapi apa? Satu rakaat pun, jangan kita ini kan 1 tahun, satu rakaat pun tidak diterima. Jadi jangan kita ngomong satu waktu salat tidak. Jangankan satu waktu salat, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasinya apa? Dia ria dalam beribadah. Salah satu indikasinya dia tidak khusyuk dalam beribadah. Salah satu indikasinya lagi apa? Dia tidak tahu iqamatus shalah itu apa. Dia tidak tahu makna salat itu apa. Dia tidak tahu hakikat salat itu apa. Temayang lagi yang ada juga. Orang lain salat, dia salat juga. Ya. Makanya wa batala ajruka. Fala khalaqalaka. Kamu tidak dapat pahala apa-apa. Anak demi tepu rugo apa? Rugi kita diberikan kesempatan oleh Allah di dunia untuk hidup, tetapi tidak dapat apa-apa. Maka berdoalah kepada Allah. Bukan panjang umur, kepa panjang umur punya maksiat habis. Kita minta kepada Allah, berkahi umur saya ya Allah. Keberkahan umur itu, seorang bisa masuk ke dalam surga gara-gara memanfaatkan keberkahan umurnya, walaupun hidupnya dalam maksiat. Bisa kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang hidup dalam maksiat dia. Hari-harinya maksiat selalu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Tanda-tanda untuk masuk neraka sudah ada sama dia. Tetapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tanda-tanda neraka sudah kita lihat. Bukan tanda neraka itu mencuat agak. Ipegat mati, ipegat nyawa, ipegat je sudah nampak. Tetapi apa? Ketika dia mau meninggal dunia, dia berbuat amal ibadah yang membuat dia masuk ke dalam surga, sehingga dia masuk dalam surga. Kemudian satu lagi kata Rasul, ada seorang itu dia beramal bekerja, amal perbuatan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Geja umrah, kemudian gebedah tahajud, baca Quran, salat duha, puasa Senin Kamis, puasanya, puasa je, puasa Syaban. Apa yang mana kepembuat dia, Pak? Tetapi pada akhir hayatnya apa? Dia melakukan perbuatan yang membuat dia masuk ke dalam neraka, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita minta itu keberkahan umur, bukan panjang umur. Kepa panjang umur menyo maksiat tapi rugi saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pokoknya. Al-yauma iltamis al-ajra kata Allah. Sekarang kamu minta pahala kata Allah, mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi. Wahai pembohong kata Allah. Ya, ini Pak. Ini nanti ada yang mengatakan lagi apa neraka ngomong Pak. Kamu minta pahala sama orang yang kamu ria dulu. Kita salat gara-gara si pula minta pahala sama dia. Ini ketika ada orang meninggal ya, itu kan simple Pak. Istri kita atau suami kita ngomong, Pak, Bu, pergilah ke sana biar nampak sama orang lebih nama tagai. Pak, biar nama tagai Pak. Pergi tempat orang meninggal bukan gara-gara Allah Pak. Bukan gara-gara perintah Allah, perintah Rasulullah untuk mengunjungi orang meninggal dunia. Tetapi nama ya Pak. Gotong royong begitu juga. Diumumkan lipat kecil gotong royong. Dajak dia gotong royong pegang lia ina katanya, "Hai bang deng jak ke dia mendak mak cangkoi dua ga bahi kala lipat kecil Pak." Biar nama tagai Pak. Nanti di padang mahsyar minta pahala sama Pak kecil Pak. Minta pahala Pak kecil. Karena kita takut sama Pak kecil, kita pergi gara-gara Pak kecil. Minta pahala sama beliau. Kita salat begitu juga biar nama dengan pimpinan. Gaknya ke temayang ya masjid. Ada temayang, kakilah dajak juga dia Pak. Ketika pimpinan ada lagi ke hana temayang le, bukan hana le gaknya ada Pak.
Jadi Allah mengatakan iltamis, mintalah kepada al-ajra mimman kunta ta'mal biha. Kamu dulu melakukan sesuatu gara-gara si fulan, kamu bantu gara-gara si fulan. Sekarang minta pahala dari dia. Waruya, dalam riwayat yang lain, yunadi munadal yaumal qiyamah yusmi'u khalaik. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan didengar oleh seluruh makhluk di padang mahsyar. Maka orang yang akan masuk dalam surga mendengar juga ucapan itu. Apa ucapannya? Aina alladzi kanu ya'budunan nas? Siapa yang menyembah manusia? Sembah manusia. Apa maksud sembah manusia? Dia penjilat. Mana penjilat itu kata Allah? Mana penjilat? Mana yang berbuat sesuatu gara-gara si fulan? Mana orangnya kata Allah Subhanahu wa taala? Dah orangnya. Yang dia berbuat sesuatu bukan karena saya tapi karena si fulan. Hai pegang kerja, anda mau gempak itu, anda mau gempak je pak. Jangan mengamau pekan, hai tepon dia telan dia, kan karena Allah ni. Ya. Makanya ada satu anak-anak itu di pondok pesantren tertentu itu, saya lihat saya datang ke situ. Anak mi karena ia ngawi, ijak masjid anak cak wudu, pak. Wudu nak ada apa-apa nak ada. Kami tanya, kenapa belum ambil wudu? Daripada itu tepon, daripada itu pun gebek dah cak tu dah jaju kena semayang tu tapi ya Allah kagurai mai. Jadi anak-anak itu lebih takut itu lagi pak, lebih ia tepat atau takut pada orang tuanya. Dia langsung pergi ke masjid tu wudu dan teputan pak. Katanya bukan hai tenak liyah ni mentai rumah tenak liyah kaki dia dah semayang tu hai wudu anak ki pancara ni. Jadi maknanya apa? Ketakutan itu sudah banyak orang takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanggil nanti hari kiamat. Ainal ladzina kanu ya'budunan nas? Mana orang yang suka sembah manusia? Nah baju-baju kamu jilat ni kedi. Nah jilat kamu jilat ni kedi. Dah hurufnya dah, jangan kena kata Allah. Kalau minta sama saya, jangan minta sama mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezeki saya berikan melalui mereka. Maka ketika kita minta kepada Allah, gejok rezeki li Allah nanti melalui si fulan. Betanlah kayak si fulan itu makhluk juga sama seperti kita. Tajak kena yang tak tunjuknya nah ini tolong saya. Kepada laki tolong pak urungnya ni pak. Kita minta tolong kepada Allah. Nanti akan diberikan pertolongan nanti melalui siapa yang Allah kehendaki pak. Apakah si A, si B, si C atau si D pak. Ya. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qumu khudhu ujurakum. Sekarang bangun kalian semua. Ini di padang mahsyar. Coba kalian bangun semua. Kalian minta pahala sama orang itu tadi. Coba yang kata Allah Subhanahu wa taala. Coba bangun. Mimman amiltum lahu. Kalian sudah berbuat gara-gara pimpinan ini, gara-gara ini. Fa inilah akbal amalan khalatahu syai'un. Saya tidak pernah menerima amal ibadah yang di dalam amal ibadah itu ada terbetak sedikit saja karena orang lain, Pak. Saya tidak terima kata Allah. Makanya kita bisa bermuhasabah, Pak. Kita lihat ini sudah salat sekian padunggo kagak terimong tembayang adanya. Ya datanya, Pak. Kita sudah puasa selama ini mau puasa Ramadan. Tetapi pekatan mentang lagi. Ada yang sudah puasa 20 tahun. Ada yang sudah puasa 30 tahun. Ada yang puasa sudah 40 tahun. Dia 50 tahun kayak puasa. 50 tahun dia puasa. Tetapi hasilnya kan tidak ada. Temenak kok mentang temenak. Maksiat juga masih dia buat. Ambil punya orang lego masih. Ke gopi mentang. Jadi artinya apa? Tidak ada perubahan sama sekali. Mandat kita memuhasabah. Apakah puasa kita itu diterima atau tidak? Itu masalahnya. Kenapa? Karena pada akhirnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Tattaqun di dalam versi tafsir Ibnu Abbas, tattaqun itu apa? Dengan puasa itu mudah-mudahan tangan kalian berubah. Dengan puasa mudah-mudahan mulut berubah. Dengan puasa mudah-mudahan apa? Mata berubah, semua berubah. Yo berubah aja, Pak. Dengan puasa berubah. Awai lagi jino kale kibal Pak. Merubah merubah muka awai hana lega yo kalaga ka jauh salon, Pak. Nyane berubah, Pak. Tapi yang berubah temencua dah kok mentang cit, Pak. Maksudnya masih juga, akhirnya kan rugi saja, Pak. Rugi saja kita ini. Hasilnya tidak ada apa-apa, tidak ada. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ya tadi kenapa kita tidak boleh riya? Karena ada dua celaan, sudah kita sebutkan tadi. Celaan sirrun dan celaan alaniyah. Celaan sirrun itu kita dicaci maki oleh malaikat. Kalau kita salat ibadah karena orang lain. Yang kedua,
Caci maki dari makhluk. Kapan dia tahu? Nanti ketika di padang mahsyar. Pucit dengkunya pakak kamu lagi yo pucit, semua mencaci maki. Ya, satu. Yang kedua, musibah tani. Seorang itu dapat dua musibah kalau dia itu ria dalam beribadah. Apa musibah yang pertama? Fautul jannah. Surga menolak dia. Maka hati-hati orang yang ria dalam beribadah, surga menolak dia. Jadi itu belum lagi Allah sudah membenci dia, malaikat membenci dia, ini surga sendiri menolak dia. Kita lihat sekarang siapa yang ditolak oleh surga? Ada dua makhluk, dua amal yang ditolak oleh surga. Surga mengatakan, ini riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal jannah takallamat wa qalat. Rasulullah mengatakan surga itu dia ngomong dan dia mengatakan sesuatu, kata Rasulullah. Apa kata surga itu? Ana haramun, saya haram untuk dimasuki oleh ala kulli bakhilin, urang krit, urang bakhil, wa mura'an, dan orang ria. Dua, orang bakhil dan orang ria. Nya hanapu haram, hanapu haram. Sehebat apapun ibadahnya, kalau dia krit, bakhil, surga tidak mau menerima dia. Kita nggak usah cerita dulu dia masuk ke neraka apa. Yang jelas surga tidak mau menerima dia. Orang ria, surga tidak mau menerima dia. Karena Rasulullah mengatakan surga sendiri yang ngomong seperti itu. Dan di dalam hadis qudsi yang lain, Allah mengatakan begini, wahai surga, tidak boleh masuk ke dalammu itu orang bakhil, orang krit, hanya tak mau dalam surga. Sudah dua. Dalil yang ketiga, ketika Nabi Yahya bin Zakaria bertanya kepada iblis, ayyun nasi ahabba ilaika wa ayyun nasi abghadu ilaika. Manusia mana yang paling kau cintai dan manusia mana yang paling kau benci? Dijawab oleh iblis, manusia yang paling saya cintai adalah al-mu'min al-bakhil. Orang mukmin yang bakhil, krit. Ganyan ahli ibadah tapi krit ganyan. Dalam ke pecut pernah temangan, hana temangan. Kali temangan. Yang urung krit ni, Pak. Atau dia mekrik ke dalam, Pak. Mekrik ke gob dan mekrik ke dalam, Pak. Ya. Orang bakhil ini ketika syaitan ketika mengatakan saya senang sekali kepada mukmin bakhil. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, walima, kenapa kamu cinta kepada mukmin yang bakhil? Apa jawab iblis? Dengan dia bakhil, dia sudah membawa kunci neraka. Kunci neraka sudah ada sama dia. Kata iblis, ini pengakuan iblis. Kenapa ada kunci neraka? Maka kalau sudah ada kunci neraka, saya tidak perlu menggoda dia lagi. Anda boleh goda. Maka kalau ada mukmin yang bakhil, syaitan tak ada lagi di samping dia. Kenapa? Rugi saja syaitan goda. Syaitan mengatakan apa? Di bakhil dia sudah meringankan tugas saya. Dia mau umrah, jadi umrah gede. Tak diikuti lagi oleh syaitan. Saya mau tahajud, kata mukmin bakhil. Silahkan tahajud terus. Saya tidak pernah menggoda kamu lagi. Hei goda lagi, Pak. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Untuk apa digoda lagi? Ya. Yang kedua, manusia yang paling saya benci, kata iblis, adalah orang al-fajir. Al-fajir ini pembuat dosa. Tetapi dia itu dermawan, memang. Orang pembuat dosa tapi dermawan. Ronyo temayang, kadang-kadang temayang, kadang-kadang tak. Kemudian buat maksiat dan lain sebagainya. Tapi dia dermawan orang itu. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, kenapa kamu benci sekali kepada orang fasik, ya? Orang fasik yang dermawan. Saya takut dengan sifat dermawannya itu bisa menghilangkan sifat fasiknya. Maka seorang dengan dermawan itu kan membersih hati. Seorang dengan bersih hatinya ditakuti oleh iblis, dia akan beribadah lebih bagus lagi. Dan sifat fasiknya akan hilang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita tidak yakin, Pak. Padena dalil urang bakhil damang neraka, dalil-dalil dari iblis dalil dari Nabi Muhammad ada. Dalil dari surga itu sendiri ada, Pak. Dalil dari Allah mengatakan tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil juga ada, Pak. Urang krit. Ya, dan satu lagi orang ria, ria dalam beribadah. Maka itu kata surga haram masuk ke dalam surga. Itu dua orang tadi, Pak. Maka pukul 7:30 lewat kan, Pak. Kita lihat satu lagi sikit lagi nih, Pak. Ya. Yang musibah yang kedua, dukhulun nar. Dia akan masuk ke dalam neraka, Pak. Kenapa masuk ke dalam neraka?
ini kita baca hadis ini kemudian kita cukupkan saja 4 menit lagi Pak, atau 3 menit lagi. Karena saya pun masuk jam pertama ini Pak, kuliah jam 7.45. 1 jam lagi masuk. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan awwalu man yud'a yaumul qiyamah, yang pertama sekali itu dikumpulkan di hari kiamat nanti, rajulun qad jama'al Qur'an. Seorang laki-laki yang sudah memahami Quran. Dia paham Al-Quran, dia baca Quran, dia hafal Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Wa rajulun qatala fi sabilillah. Seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah. 2. Yang ketiga wa rajulun katsirul mal, yang banyak hartanya. Ini karena panjang kita ini kan sesuatu. Yang pertama, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat tolong ambil seorang laki-laki yang dia itu ahli Quran. Malaikat dengan bangga sekali. Ini ahli Quran ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Ditanya oleh Allah kepada si fulan. Kamu kenapa baca Quran? Kenapa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain? Apa jawab dia? Saya mengajarkan lillahi ta'ala, saya berbuat ini supaya apa orang lain begini. Tidak, kata Allah. Kamu mengajarkan sesuatu liqalu laka alim, supaya dikatakan kamu orang alim, kamu orang hebat ya. Kemudian Allah mengatakan ambil orang ini lemparkan ke neraka. Kamu ria bukan gara-gara itu. Kamu supaya dilihat oleh orang lain ya, supaya dipuji oleh orang lain. Kemudian yang kedua, orang membaca Al-Quran juga. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu baca Al-Quran selama ini? Kenapa berjihad di jalan Allah? Dia mengatakan, saya berjihad karena engkau ya Allah. Bohong kata Allah. Kamu berjihad supaya dilihat oleh orang lain. Ya, Pak. Kamu supaya orang mengatakan kamu itu orang syahid. Sekarang ambil dia wahai malaikat, lemparkan ke neraka. 2. Yang ketiga, orang kaya yang banyak harta. Ditanya oleh Allah, kemana kamu bawa hartamu? Wah, saya sedekahkan di jalan engkau ya Allah. Bantu tipulan. Tidak, kamu bohong kamu, kata Allah. Anta khadi, kamu pembohong. Kamu bersedekah supaya orang lain itu memuji kamu itu jawad, orang dermawan. Sekarang ambil orang ini lemparkan ke neraka. Maka yang pertama sekali itu diselesaikan oleh Allah untuk masuk ke neraka itu 3 kelompok tadi, Pak. 3 kelompok tadi. Kalau yang lain sudah jelas masuk ke neraka. Tetapi di antara orang beriman itu 3 kelompok tadi. Kenapa 3 kelompok? Karena mereka ria dalam beribadah. Orang yang pertama ria dalam beribadah. Katanya Pak, Al-Quran termasuk nanti Al-Quran itu kenapa bagus sekali suara supaya orang lain itu padahal ya pedih bagok tuh ya. Kenapa begini supaya orang lain pandai? Enggak ada, kamu supaya dipuji oleh orang lain. Yang kedua begitu juga, yang ketiga juga demikian. Makanya musibah yang kedua dukhulun nar. Artinya apa? Rugi saja kita kalau ria. Kalau kita ria dalam beribadah, 4 musibah kita dapat. 2 musibah dicaci maki oleh malaikat dan dicaci maki oleh makhluk ketika di padang mahsyar. 2 musibah lagi, neraka tak mau menerima, surga tak mau menerima kita. Hai trimong, gimana cara tak mau hai trimong apa? Ulun nak kunci surga, hai trimong. Surga memang tidak mau, dia orang bakhil dan orang ria. Kemudian yang musibah yang keempat, memang dimasukkan ke neraka. Kenapa? Orang ria itu memang tempatnya di dalam neraka. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.